Nama saya Diana, NPM 1820636. Saya akan presentasikan tentang sistem nomor. Sistem nomor itu sistem penyimpanan wasiat yang berdasarkan kode nomor sebagai pengganti dari nama orang atau nama barang disebut sistem nomor atau numerik filing system. Hampir sama dengan sistem abjad yang penyimpanan wasiat didasarkan pada nama. Hanya di sini diganti dengan kode nomor. Misalnya surat-surat dari dan kepada PT Wali Kencana akan disimpan pada map 271 atau Kartika Banas Bandung diberi nomor 27451. Pada sistem nomor, maka nomor yang diberikan kepada PT Wali Kencana maupun baru selamanya tetap sama dan tidak pernah berubah. Banyak perusahaan atau kantor pemerintah yang menggunakan penyimpanan sistem nomor seperti rumah sakit, asuransi, bank, dan lain-lain. Ada mempergunakan sistem nomor karena memang sudah memahami seluk-beluk sistem nomor tersebut. Yang pertama, ada keuntungan pemakaian sistem nomor. Yang pertama, teliti. Kode nomor dapat disamakan untuk semua unit kerja. 3. Keluasan nomor tidak terbatas. 4. Penunjuk silang susun bersama-sama dengan indeks. 5. Indeks nomor seluruh nama koresponden. Nah, untuk kerugian memakai sistem nomor yang pertama, beli tidak langsung. Untuk map campuran diperlukan file tersendiri. Yang ketiga, indeks disusun alfabetis, harus mengikuti ketentuan peraturan dan indeks. 4. Ongkos agak tinggi. Unsur pada sistem nomor yang pertama ada file utama. Untuk penyimpanan surat yang memerlukan map dapat dipergunakan dua macam map, yaitu map campuran dan map individu. Untuk penyimpanan kartu dan non surat tidak diperlukan map, sehingga tidak akan ada map campuran dan map individu. Map campuran pada sistem nomor adalah untuk menghemat pemakaian map. Surat-surat masuk dan keluar dari koresponden yang belum lebih dari 5 akan dicampur menjadi satu dengan surat-surat dari koresponden yang lainnya di dalam file chat. Surat masuk dan surat keluar satu koresponden yang sudah berjumlah 5 akan dipindah ke map individu dan disimpan pada file nomor atau file utama. Map campuran adalah map yang berisikan surat-surat dari satu koresponden yang jumlahnya menjadi 5. Ada dua cara penggunaan map campuran. Pertama, map gantung yang diberi label full abjad A, B, dan seterusnya. 2. Map gantung seperti pada nomor itu tapi berisikan map dalam tempat surat individu. Yang kedua, ada indeks. Indeks adalah suatu alat untuk mengetahui nomor file yang diberikan pada suatu koresponden atau nama bila nomor bersangkutan tidak diketahui. Indeks ini dibuat dalam bentuk kartu sehingga mudah menambahnya dengan kartu-kartu baru yang dengan tetap memperhatikan surat tetap abjadnya. Untuk koresponden yang suratnya baru sedikit atau kurang dari 5, maka kartu indeksnya belum diberi nomor, tapi baru berupa huruf C yang merupakan singkatan dari kata campuran. Sesudah surat yang berjumlah 5, maka kartu indeks C diganti dengan nomor diambilkan dari buku nomor atau register. Yang ketiga, ada buku nomor. Buku nomor adalah buku yang berisi nomor-nomor yang sudah dipergunakan sebagai nomor koresponden atau nama dalam file sistem nomor. Untuk file surat, maka nomor-nomor ini sesungguhnya adalah pengganti dari kode C, di mana jumlah surat dari koresponden bersangkutan sudah berjumlah 5 sehingga sudah berhak mempunyai nomor individu. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Cindy. Perkenalkan, nama saya Cindy Lorendi, NPM saya 182063343. Di sini aku akan menjelaskan tentang penunjuk silang. Penunjuk silang di sini adalah lembar penunjuk silang pada umumnya menunjukkan kepada map di mana dokumen yang dicari tersimpan. Pada sistem nomor, fungsi penunjuk silang sama seperti kartu indeks, yakni menunjukkan kepada nomor file dari dokumen yang dicari. Bedanya dengan penunjuk silang pada umumnya adalah bahwa penunjuk silang pada sistem nomor tidak diletakkan pada file utama, tetapi ditempatkan pada kotak indeks bersama-sama kartu-kartu indeks sehingga penunjuk silang dapat tersusun alfabetis. Selanjutnya, prosedur penyimpanan. Langkah-langkah prosedur penyimpanan sistem nomor hampir sama dengan langkah prosedur penyimpanan sistem abjad, yaitu memeriksa, mengindeks, mengkode, menyortir, dan menempatkan. Prosedur ini sama saja baik untuk penyimpanan surat maupun non-surat.
Bedanya hanya pada peralatan. Misalnya pada penyimpanan surat diperlukan map, sedangkan pada penyimpanan non-surat tidak memerlukan map. Pada penyimpanan yang mempergunakan map niskaya, diperlukan map campuran untuk surat-surat yang jumlahnya belum lebih dari 5. Dan kemudian memberikan map individu bagi koresponden yang jumlah suratnya sudah 5. Hal ini tentu saja tidak diperlukan juga pada penyimpanan yang mempergunakan map owner. Misalnya pada penyimpanan kwitansi. Yang pertama, memeriksa. Langkah ini dilakukan agar yang akan disimpan itu adalah surat yang sudah benar-benar harus disimpan. Sebab ada kalanya surat harus beredar dulu dari unit kerja ke unit kerja lainnya sebelum disimpan. Yang kedua, mengindeks. Kotak diperlukan untuk menyimpan kartu, sedangkan surat disimpan pada map dalam lemari arsip, sehingga diperlukan adanya map campuran dan map individu. Yang ketiga, mengkode. Sesudah memeriksa kartu indeks, maka hasilnya dituliskan pada wordcard bersangkutan. Untuk surat yang akan disimpan di dalam map niskaya, akan terjadi kemungkinan 2 pilihan kode, yaitu kode C dan kode nomor. Yang keempat, menyortir. Sebagaimana pada sistem-sistem penyimpanan lain, menyortir pada sistem nomor dilakukan bila mana wordcard yang akan disimpan berjumlah banyak. Misalnya, pada penyimpanan kartu rumah sakit, untuk yang mempergunakan map campuran, pertama-tama wordcard disortir atau digolong-golongkan menurut abjad. Yang kelima, menempatkan. Menyusun wordcard baik surat maupun non-surat dalam sistem nomor memerlukan ketelitian yang lebih banyak. Sebab angka-angka yang digitnya banyak seringkali membuat kesalahan pada petugas. Seperti misalnya angka 1324 sering sekali terlihat sebagai 1234. Sekali kesalahan ini terjadi, maka wordcardnya hilang dan akan menyulitkan penemuan kembali bila diperlukan. Apalagi seperti kartu berobat, kartu tabanas, kartu rekening, polisi asuransi, dan sebagainya, yang kode nomornya sering terjadi dari digit atau angka yang banyak. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yulanda Hudiarti. Nama saya Yulanda Hudiarti, NBM saya 1826378. Saya dari kelas 4A. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Dan di sini saya akan membahas tentang susunan penyimpanan. Di dalam sistem nomor, kode angka dipergunakan adalah angka bulat seperti angka 1, angka 2, angka 3, angka 11, angka 57, angka 347, angka 5006, dan angka 27451, dan sebagainya. Kode ini diambil dari buku nomor, buku induk, atau buku register. Nah, di dalam susunan penyimpanan ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada susunan berurutan. Setelah wordcard memperoleh nomor dari buku nomor, maka map atau kartu susun berdasarkan urutan nomor dengan dimulai dari nomor kecil sampai nomor besar. Cara penyimpanannya, model ini sering dipergunakan dan dipakai untuk jumlah koresponden atau kartu yang kurang dari 10.000 atau 5 digit. Yang kedua ada susunan terminal digit. Untuk file yang jumlahnya dokumen diperkirakan akan berkembang lebih 10.000 sampai 999.000 atau 5 digit ataupun 6 digit, sebaiknya mempergunakan cara penyimpanan susunan terminal digit. Sebab menurut para ahli, kemampuan cara penyimpanan ini sudah sangat efektif untuk dipergunakan menyusun deretan angka-angka yang digitnya banyak secara benar. Untuk mengatasi hal tersebut, maka angka yang berdigit banyak itu dipecah dua atau sepasang-sepasang sebagai petunjuk mulai dari kanan ke kiri. Yang ketiga ada susunan middle digit. Susunan simpanan sistem nomor middle digit hampir sama dengan terminal digit. Sebagaimana namanya, maka pada susunan ini yang dijadikan guide 1 adalah 2
Angka yang terletak di tengah sebagai guide 2 adalah 2 digit yang terletak di depan, dan sebagai urutan adalah 2 digit yang kanan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang praktik penyimpanan bahan dan non-surat. Untuk praktik ini diambil dari contoh penyimpanan kartu polis asuransi dengan sistem nomor, di mana harus ada buku induk, atau dalam praktik dianggap sudah ada kartu indeks dan file nama. Yang pertama ada filing kartu indeks. Sediakan kartu indeks berukuran 12,5 dikali 7,5 cm dari karton manila sejumlah 50 lembar. Sebuah kotak dari karton kue berukuran panjang 10 cm, lebar 12,6 cm, tinggi 5 cm, dan 26 lembar guide abjad A sampai dengan Z. Dari karton berukuran 12,5 dikali 9 cm, berikut ini terdapat 5 pemegang polis asuransi dengan nomor polis masing-masing yang disalin dari buku induk pemegang polis. Buatlah ini indeks nama dan nomor tersebut masing-masing di atas kartu-kartu indeks yang sudah disediakan. Kemudian semua kartu indeks dimasukkan dalam kotak indeks di belakang guide abjad sesuai dengan indeks dari nama yang bersangkutan. Misalnya seperti Dr. Ang Chu Neng, atau Nyonya Lisa Desiana, atau Mrs. Marciana Lianto, ataupun Ibu Mariani, ataupun juga Martelda MH. Yang kedua, itu ada filing kartu utama atau polis asuransi. Dalam sistem nomor polis asuransi ini dapat disimpan di file dengan 3 cara. Yang pertama ada susunan berurutan, yang kedua ada susunan terminal digit, yang ketiga ada susunan middle digit. Nah, susunan tersebut sudah saya jelaskan sebelumnya, yang susunan penyimpanan. Baik, presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Maria Anjeli Elisa Fitri. Nama saya Maria Anjeli Elisa Fitri, NPM 182663. Di sini saya akan menjelaskan praktek penyimpanan bahan surat. Sediakan satu kotak dari karton kue dengan panjang ukuran 10 cm, lebar 12,6 cm, tinggi 5 cm. Kotak ini akan digunakan pada praktek sebagai kotak indeks. Sediakan juga satu laci filing kabinet untuk file campuran dan satu laci filing kabinet untuk file utama. Untuk indeks, sediakan 30 kartu berukuran 12,5 x 7,5 cm dari bahan karton manila. Sediakan juga map gantung sebanyak 20 buah untuk file utama dan 9 buah untuk file campuran. Di samping itu, sediakan juga 250 kertas surat dari bahan kertas HVS berukuran kuarto. Dari buku register di bawah ini ditemukan nama-nama perusahaan pengirim surat yang sudah mempunyai nomor dan yang belum mempunyai nomor. Karena surat-suratnya belum mencapai jumlah, yang karenanya masih disimpan di map campuran susunan alfabet. Simpanlah surat-surat yang terdaftar di bawah ini menurut sistem nomor. Susunan berurutan dengan membuatkan indeksnya, map campuran, dan map individu yang diperlukan sesuai keperluan di filing surat sistem nomor. Isi buku register tersebut adalah sebagai berikut. Nomor 1. Ditjen Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan,
10 surat. Nomor 101 Amsterdam Rotterdam Bank NV 12 surat. 201 PT Andini Baruna Lines 10 surat. 301 PT Balas Graha 11 surat. 312 PT Catra Nusantara Bersama 20 surat. 401 Diamond Cold Storage Indonesia PT 10 surat. Jadi kesimpulan dari materi yang sudah kami bahas tadi adalah sistem nomor adalah penyimpanan dan penemuan kembali arsip yang sudah disusun dengan menggunakan kode, angka, atau nomor. Adapun sistem nomor yang digunakan berdasarkan peraturan yang sudah lazim digunakan, yakni yang pertama, sistem penyimpanan arsip berdasarkan nomor DW. Yang kedua, sistem penyimpanan arsip berdasarkan terminal digit. Sistem penyimpanan arsip berdasarkan nomor seri. Pada sistem nomor terdapat 3 unsur, yaitu file utama, indeks, dan buku nomor. Prosedur penyimpanan adalah memeriksa, mengindeks, mengkode, menyortir, dan menetapkan. Untuk penemuan kembali arsip, sistem ini terdapat beberapa langkah yang harus ditempuh. Saran: sebelum menerapkan kembali sistem nomor ini, pelajarilah dan pahamilah cara penyimpanan dan penemuan kembali arsip. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir kesalahan pada saat mengarsip. Sekian video pembahasan tentang sistem nomor dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.